dirimu dan suami juga punya me time gitu kah? Ada. Ya me time terus lah. Lah wong yang satu di Bangka dan yang satu keliling-keliling kok. Ya, itu juga me time kan? Jadi saya kan kerja di rumah nih. Kerja di rumah, suami di kantor. Itu sudah saya sendiri punya banyak waktu untuk ngerjain kerjaan saya, punya banyak waktu untuk bersosialisasi. Kemudian sering ditinggal juga dinas keluar kota. Jadi udah selama dia dinas keluar kota berarti kan me time-nya dia. Saya di rumah sendiri juga introspeksi diri, lebih mengenal diri sendiri gitu. Sebenarnya semakin tua kok. Usia itu menempa kita untuk kedewasaan. Betul banget itu. Harus belajar itu. Betul banget. Terus pernah nggak sih ngerasa bosan? Kan pasti ada titik jenuh ya. Ketika ngerasa bosan sama pasangan itu pernah nggak sih? Pernah. Dan itu kurasain waktu anak-anak masih kecil. Saya pengenalan yang saya ceritain tadi, pengenalan sebagai seorang istri. Harus belajar masak di situ. Belajar ngelayanin suami dan anak-anak di situ. Di Cirebon kan anak-anak saya pengasuhan babysitter. Masak catering. Yang nyuci segala macam ada pembantu. Saya makan di kantor juga udah ada di dining room udah ready gitu. Tiba-tiba saya harus satu rumah dengan suami, harus belajar lagi 3 tahun 4 tahun bosan pengen lari, asli pengen lari bener, pengen lari gitu. Tapi gini kembali lagi nguatin diri, jadi kita ini ibadahku, ini apa ya, perjuanganku gitu loh, harus bisa berjuang, jangan sampai kalah dengan lelah gitu, intinya gitu aja. Sambil belajar sama tetangga kiri, komunikasinya dengan orang-orang yang memang punya pengalaman yang bisa kita jadikan teladan, seperti dirimu salah satunya. Teladan seninya keren banget, guru pertama ini. Lah orang itu ngelihatnya begitu, padahal aku banyak sekali kegagalan dalam hidupku. Tapi nanti sabar, akan aku buka satu persatu. Nanti pada momennya aku butuh satu orang untuk mewawancaraiku. Untuk membongkar semua kegagalanku. Sebenarnya kegagalan itu kan cerita hidup ya. Cerita itu bisa dibolak. Tapi ya itu pengalaman hidup. Ya boleh dibilang pengalaman hidup, dan itu juga pilihan ketika aku memutuskan untuk selesai dan mengamini kebosananku. Dan itu kan menyelamatkan hati kan. Betul sekali. Intinya kan itu yang paling penting, menyelamatkan hati. Itu yang paling penting. Menurutku perempuan itu harus sehat jiwanya, sehat raganya. Jadi kudu benar-benar waras gitu loh. Ya, benar-benar boleh sakit. Benar-benar waras lahir dan waras batin. Kenapa? Ketika iki waras dalam artian secara psikologi ya, mentalitinya yang aku garis bawah, yang aku highlight. Karena zaman sekarang itu banyak sekali aku melihat, dan ya kebetulan aku handle banyak perempuan dengan segala problematika rumah tangga, anak dan karir dan segala macam. Banyak sekali perempuan-perempuan yang kelihatan waras, tapi sebenarnya dalamnya nangis. Dalamnya enggak. Nah, menurutku itu enggak bagus. Ketika itu dibawa ke rumah dalam jangka waktu yang lama, akan mempengaruhi psikologi anak-anaknya, gitu loh. Jadi perempuan itu kudu bener-bener mendem jero, kalau bahasa orang Jawa ya. Kalau bahasa orang Jawa itu kudu pinter-pinter mendem jero. Jadi bergemuruh apapun di dalam, atau terbakar sepanas apapun yang ada di dalam, ketika masuk rumah itu kudu tenang, karena vibrasinya itu akan memancar ke seluruh ruang yang ada di rumah. Kena anaknya, kena suaminya. Lah kalau kita nggak bisa manage itu, ya udah berantakan semua. Iya, betul sekali. Yang perempuan memang harus strong.
kuat, Mm-mm. sehat jasmani dan rohaninya. Dan harus Itu benar-benar waras. harus kuat dan hatinya harus sehat, hatinya itu harus Betul. gimana ya, bagus gitu. Mungkin itu treatment yang akhirnya sekarang digaungkan itu me time yang digaungkan itu. Karena pengenalan diri kita sendiri Uh-uh. harus bisa apa ya, kalau kita kayak mesin kok di kerja terus kan Iya. kan gampang rusak. Jadi tetap harus berhenti, sama harus kita repair. Hati kita juga harus di repair. Harus di repair dan di reset. Di reset lagi. Itu kadang-kadang banyak dilupakan sama perempuan, mikir egonya aja. Iya, Itu betul. tadi sama anak didiknya harus pokoknya, selalu pokoknya, tapi tidak melihat bahwa masing-masing anak itu punya keunikan sendiri. Ini pokoknya harus sama dengan kakaknya, pokoknya harus sama dengan adiknya, itu nggak boleh. Iya benar. Berarti yang paling dipentingkan untuk keutuhan sebuah rumah tangga itu adalah komunikasi yang baik, yang sehat. Komunikasi yang sehat. Sekarang itu banyak sekali kasus perceraian karena masalah ekonomi, karena masalah finansial. Tapi menurutku, kenapa mereka cerai dengan alasan ekonomi atau alasan finansial? Itu karena mereka tidak mampu mengkomunikasikan, betul nggak? Iya, benar. Karena nggak mampu mengkomunikasikan. Ketika mereka mampu mengkomunikasikan semua permasalahan yang ada di rumah, dan mereka sama-sama berjalan untuk mencari solusi, mencari jalan keluarnya, tak pikir ya rumah tangga itu akan baik-baik saja. Ya, gitu. benar. Dan kemampuan untuk berkomunikasi atau membangun komunikasi yang baik itu gak gampang. Harus ada adjustment di kedua belah pihak. Atau misalnya karo anak-anak ya berarti semua, antara kita sebagai istri, suami dan anak-anak harus ada adjustment. Gak ono sing ada beberapa yang lebih tinggi dan satu yang harus terpaksa merendahkan egonya. Enggak, harus sama-sama. Adjustment ini penting gitu. Ya. Karena masing-masing punya ego. Lah, bagaimana mengkomunikasikan ego-ego itu dengan baik? Kudu iso pinter-pinter. Sebenarnya banyak ilmu seperti itu yang tersebar di internet ya. Kalau mau belajar ya sekarang. Mau belajar tuh belajarlah. Buka internet tentang pola pengasuhan anak, keharmonisan keluarga, rumah tangga itu seperti apa yang harus kita bangun, dan mungkin kenyamanan rumah itu kendalinya ada di istri kan. Betul. Kalau istrinya nggak waras, mungkin ya rumah itu jadi auranya udah nggak bagus banget, vibrasinya nggak bagus. Makanya perempuan ini kan dituntut untuk multi talented. Dan tapi kan perempuan ini ya multi talent gitu, karena ya apa-apa bisa gitu. Semua bisa gitu, dan bisa mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama gitu, waktu yang bersamaan. Dan itu maaf ya para lelaki, bukan bermaksud untuk membedakan, tapi memang iya begitu. Harus diakui. Mana maca apa lagi mancal, aku nggak ngerti. Pada 5M lah. Ada 5. Masak. Kalau bahasa Jawa ya, mana, masak, maca, mancal, kuda duit. Oh ya, mancal. Apa sih jenisnya? Iya, sisi melayani itu apa? Aku lupa bahasa Jawanya. Tapi ya memang itu harus selaras dan semua bisa dikerjakan. Semua bisa dikerjakan dan semua harus selaras. PR perempuan ini banyak banget loh ya. Makanya kadang-kadang menikah itu bukan hanya sekedar aku suka kamu dan kamu suka aku. Enggak begitu. Karena begitu ceritanya bakal panjang. Karena begitu masuk ke jenjang pernikahan, banyak PR yang harus diselesaikan gitu. Makanya harus selalu belajar. Belajar tuh harus selalu belajar dan tidak berhenti untuk belajar. Pokoknya perempuan itu kudu pinter banget untuk mengelola semua
yang utama adalah mengelola perasaan dan mengelola pikirannya sendiri. Karena ketika rasanya terkelola dan pikirannya terkelola, semua urusan rumah bisa jadi aman gitu. Ya, insya Allah itu sama Begitu, keberuntungan biasanya. Sama keberuntungan. Faktor keberuntungan ini kan beda ya. Tidak semua orang. Tidak semua orang mendapatkan. Tapi kalau untuk pengelolaan rasa dan pengelolaan pikiran itu masih bisa diupayakan. Gitu. Kita belajar aja. Berarti untuk perempuan di luar sana, mungkin ada banyak di luar sana yang mengalami kegagalan demi kegagalan sepertiku. Tapi jangan patah semangat. Kita masih punya banyak waktu untuk belajar. Proses ya. Punya banyak waktu untuk berproses. Dan ya jadi perempuan itu harus keren. Karena kalau di rumah tangga itu perempuan adalah pengendali utamanya gitu. Supaya atmosfernya bagus itu ya tergantung perempuan. Supaya roda perekonomian bagus juga tergantung perempuan. Karena perempuan yang memanage hampir semuanya itu dimanage oleh perempuan. Jadi manajer keuangan juga, jadi manajer HRD juga, terus jadi menteri pendidikan juga, habis itu jadi koki juga. Terus habis itu jadi sopir anjem juga. Banyak hal yang harus dikerjakan perempuan. Makanya harus pinter-pinter dan harus pinter. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Mbak seru banget ini. Ngomongin perempuan ya. Ngomong perempuan sebenarnya enggak waktunya habisnya. Waktunya enggak ini. Dan masih banyak sebenarnya yang bisa dikulik dan kita lanjut lain waktu dengan pembahasan yang lebih tajam lagi. Aku masih penasaran percikan-percikan yang berhasil dipadamkan itu bagaimana caranya, dan ada tips-tipsnya ya. Tipsnya seperti apa supaya nanti bisa menjadi inspirasi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Puan, semoga bermanfaat obrolan kami hari ini. Seru banget. Sakjane aku sik gurung puas iki. Masih banyak pertanyaan sing nyerempet-nyerempet yang aku pengen tanyakan. Tapi kita sambung di video selanjutnya. Dadah.